Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Semoga dimanapun Anda berada senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan selamat datang ikhwan akhwat bersama saya Isa Alkaf, ada Kang Atep kameramen dan juga Yusuf Subangkit. Hari ini kita kedatangan tamu, Masya Allah, tamu spesial. Masya Allah, ini lagi rame di mana-mana ini. Masya Allah. Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Isa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Habib masih seger Habib ya. Seger, sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita juga ditemani sama host spesial kita. Karena tamunya spesial harus ada co-host spesial juga Habib. Masya Allah. Kak Firman Muslim Tahes. Assalamualaikum Kak. Sehat Kak? Alhamdulillah. Habib pertama keluar dari penjara tuh kurus sekali Habib. Alhamdulillah sekarang sudah berisi. Alhamdulillah Habib ya. Kayaknya stagnan ya. Stagnan kalau ya. Kalau cek berat badan. Berat badan sebelum sama sesudah masuk penjara kurang lebih sama. Alhamdulillah, tapi stabil kesehatan. Alhamdulillah. Ya sempat ada sakit ketika keluar penjara. Waktu akhir-akhir di penjara tuh sempat ada masalah, tapi alhamdulillah Allah beri kesembuhan insyaallah. Sempat beberapa kali terapi di. Ya, sempat beberapa kali tim dari Mercy melakukan terapi. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Itu udah sehat bugar sekarang. Sehat keliling Beb ya. Sudah keliling-keliling. Alhamdulillah, Masya Allah. Senang Beb melihat Habib bisa di layar kaca di mana-mana di. Anda lebih senang lagi bisa ke Rasil. Alhamdulillah. Udah sehat-sehat terus. Beb, sehari itu bisa berapa tempat Habib paling banyak tuh sekarang nih? Kalau dulu kadang-kadang suka bandel kita, satu malam suka 3 tempat. Satu malam bukan satu hari. Satu malam. Kalau Sabtu Minggu lebih banyak, biasanya ada siang ada pagi. Nah, kalau selain Sabtu Minggu malam, kebanyakan keseringan malam. Ya, kadang-kadang ceramah bisa 3 tempat, satu malam 2 tempat. Tapi sekarang belakangan ini saya batasi 2 tempat aja, supaya lebih bisa leluasa dalam menyampaikan, jadi nggak keburu-buru. Iya. Tapi malam dan 2 tempat itu luar biasa ya kan? Karena memang apalagi di daerah Jawa Barat ya. Jawa Barat, Banten, kalau Jakarta rata-rata jam 12 sudah selesai paling malam. Tapi kalau Jawa Barat, Bandung saya kasih contoh itu sampai subuh. Habib Isa, Mas Firman, sampai subuh. Bandung itu tabligh akbar sampai subuh. Di beberapa titik di Banten juga bisa sampai jam 1, jam 2. Itu masih ditunggu oleh jamaah. Jadi semangat masyarakat kita ini, semangat umat luar biasa syiarnya. Makin malam makin hidup. Ya Allah. Alhamdulillah. Tapi memang kalau ada di beberapa daerah-daerah lain yang nggak memungkinkan kecuali satu malam satu tempat. Nah, saya lihat kalau di Jawa Timur itu ya satu malam mungkin hanya satu tempat. Kalau lagi safari dakwah di luar kota biasanya satu malam satu tempat. Tapi khusus Jakarta, Jawa Barat, Banten biasanya kita lebih dari satu malam. Tapi paling banyak berapa satu malam tuh? 3 ya? 4 Bisa? pernah. 4 pernah. 4 pernah. Jakarta biasanya. Itu Jakarta, biasanya Jakarta. Itu saya masih mending, Habib Bahar bisa lebih dari itu. Habib Bahar bisa lebih dari itu. Ya Allah. Ibe cerita amanah dulu masih mudanya bahkan lebih dari itu. Beliau masih muda, kata beliau, sampai kepada satu titik kondisi fisik kesehatan beliau nggak memungkinkan, baru beliau batasi semalam nggak lebih dari 2. Sempat seperti itu Ibe bercerita. Habib Rizik sempat seperti itu juga. Beliau cerita sama saya. Ya Allah. Apa yang bikin Habib bertahan gitu maksudnya? Kuat ya. Kuat gitu. Taufik min Allah subhanahu. Mudah-mudahan Allah terima. Ada min fadli rabbi liyabluwani ashkura am akfur. Ini pertolongan Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah tentunya kita la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya, enggak ada upaya kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semuanya murni pertolongan Allah. Mudah-mudahan Allah kasih keikhlasan. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan. Masya Allah. Kalau Ana sama Kak Iman sehari bisa 3 tempat ya Kak? Tempat makan. Kompak lagi. Nah kalau 3 tempat ceramah biasanya 3 tempat makan. Oh gitu. iya bener. Tapi bener waktu itu kan pernah ngalamin kita sama nemenin Ibe di Batam. Iya. Udah sampai jam 10:30 kita bilang selesai nih pulang. Abis ini pulang. Ganti Ibe ngajak ke tempat satu lagi. Capek. Udahlah kita pulang aja deh.
Jadi pengawalnya pulang duluan. Awalnya pulang duluan. Kita ke hotel, Masya Allah. Jadi ada istilah fikuli makanin makan. Ya, sebelum makan. Ada fikuli makanin makan di setiap makan pertama bahasa Arab, Bahasa Arab. tempat artinya. Tempat. Ya makan yang kedua udah bahasa Indonesia. Fikuli makanin makan. Ya Allah. Apalagi kalau di kayak wilayah-wilayah seperti di Madura, itu biasanya kita mampir-mampir di setiap tempat itu harus makan. Tradisinya mereka. Jadi kita nyicil tuh di tempat ini makan sedikit supaya nggak supaya tidak melukai perasaan sahibul bait kan. Ya senang mereka kedatangan tamu, mereka udah masak, kita nggak tahu perjuangan ibu-ibu masak ini di balik layar ada apa kan. Jadi walaupun sedikit harus dicobain. Jadi ruang-ruang di perut ini harus pinter-pinter ngaturnya kalau. Jadi selain manajemen waktu, manajemen materi, juga manajemen lambung. Bener. Nggak makan kita nggak sopan ya. Bahkan puasa aja sunnahnya kalau kita bertamu batalin Bib ya. Puasa sunnah. Puasa sunnah maksudnya. Bukan puasa wajib. Puasa wajib nanti diamalin. Boleh membatalkan untuk menghormati sahibul bait. Nah. Ya, Habib ini baru menyelesaikan S2-nya kemarin, Bib. Iya. Itu tesisnya tentang apa tuh, Bib? Ana S2 di Institut Agama Islam Darul Lughah wa Da'wah Bangil Pasuruan. Memang ana mondok di Dalwa di bawah Suhana Buya Al-Habib Zain bin Hasan Baharun hafizahullah taala wa ra'ah bersama saudara-saudara beliau. S2 ana tentang jurusannya pendidikan bahasa Arab. Jadi ana bahas tentang efektivitas satu kitab yang membahas tentang metode penerjemahan. Jadi selama ini di Jawa itu banyak dikenal di pesantren-pesantren dengan metode utawi iki-iku. Apa itu berarti? Jadi itu metode lama yang saya teliti, nggak ketahuan siapa penemu awalnya. Jadi di pondok-pondok pesantren Jawa itu ada metode buat penerjemahan, tapi penerjemahannya sudah mengcover grammar bahasa Arab. Jadi misalkan dia menerjemahkan mubtada utawi, menerjemahkan lafadz yang kedudukannya jadi khobar di dalam sebuah susunan bahasa Arab pakai iku terjemahnya. Terus dengan berbagai kaidah-kaidah lainnya. Jadi terjemahnya bukan sekedar terjemah kontekstual, terjemah tekstual plus mengcover grammar yang ada di balik itu, kaidah-kaidah bahasa Jadi Arab. sastranya yang bukan sastra, lebih ke grammar. Tapi nanti ada. Nah, metode ini nggak terbukukan. Mengalir saja turun-temurun di pesantren-pesantren itu, kiai-kiai biasanya kalau ngaji hataman kitab awal sampai akhir dia baca dan nerjemah pakai metode itu. Tapi belum terbukukan satu, yang kedua yang beredar belum menggunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia yang baku. Banyak kan ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Melayu ada, metode itu bahasa Melayu ada. Tapi nggak terbukukan dan belum pakai bahasa Indonesia yang baku. Nah akhirnya di MS ada salah satu kepala madrasah di MS, Syekh Ustadz Asif Abdul Qadir Jilani hafizahullah taala. Beliau memang luar biasa. Beliau sempat jadi dosen juga di Al-Ahqaf dulu. Beliau orang alim, karangan kitabnya banyak dicetak di luar negeri. Nah, dari pengalaman beliau itu yang pernah mondok dulu di Lirboyo, di Pondok Jawa, kemudian berangkat ke Al-Ahqaf, lama di Hadramaut, dan banyak menulis kitab. Dari pengalaman beliau dan penguasaan beliau terhadap kaidah-kaidah bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah dan lain sebagainya, beliau akhirnya membuat satu buku kecil yang isinya membukukan metode tadi tapi dengan bahasa Indonesia yang baku. Jadi ana meneliti buku ini, efektivitasnya dan bagaimana cara pengajarannya dan bagaimana cara penerapannya, di situ kita bahas juga. Jadi anak-anak meneliti metode ini, buku ini yang ada di dalam metode yang ada di dalam buku tersebut. Jadi sangat penting. Harapan kita ke depan metode penerjemahan ini bisa dipakai di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, madrasah-madrasah. Efisien ya? Karena efisien. Dan betul-betul kaidah yang termuat di balik setiap kata di bahasa Arab itu betul-betul terwakilkan dengan cara nerjemah itu. Kadang-kadang mohon maaf, ada penerjemahan kontekstual banyak. Orang yang menerjemahkan dengan cara kontekstual, tapi cara dia menerjemahkan tidak betul-betul mengcover kaidah yang ada di balik kata-kata bahasa Arab itu. Bahasa Arab ini kan dalam. Makanya dipilih sebagai bahasa Al-Quran. Di bahasa Arab itu ada keistimewaan yang begitu luar biasa.
Nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala pilih bahasa Arab menjadi bahasa Al-Qur'an kalau tidak ada keistimewaan yang luar biasa di balik bahasa Arab. Ini panjang kalau kita mau bahas. Betul. Nah, metode ini mengcover kaidah-kaidah ketika kita menerjemahkan satu susunan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, maka kalau menerjemahkan dengan metode ini, kaidah itu akan tercover. Baik kaidah nahunya, kaidah sorofnya di bab-bab yang ada di buku tersebut, kaidah balaghahnya, beberapa kaidah dasar di balaghah, dan ma'anil huruf. Makna huruf. Karena di bahasa Arab itu satu huruf bisa punya beberapa makna. Nah, ini maknanya yang mana? Itu semua dua. Itu kurang lebih tesis S2 tentang itu. Kira-kira umur metode itu udah berapa tahun? Yang aslinya, yang Utawi Iki-ikunya, Iku. sudah lama, ratusan tahun sudah. Artinya itu turun temurun. Bukti loh Kaiman bahwa bahasa Arab dan pengajaran Islam itu sudah bercokol kuat di Indonesia. Betul. Dan sampai saking lamanya sampai nggak diketahui siapa yang pertama penemu metode ini. Iya. Saya baca satu jurnal tentang sejarah metode Utawi Iki itu, kesimpulan akhirnya nggak bisa dipastikan siapa penemunya. Intinya sudah lama. Padahal tadinya anak pikir tesisnya Habib Hanif itu setelah lulus pesantren Mabes Polri itu mengenai supremasi hukum. Oh, itu di pledoi. Pledoi Ana hampir kayak tesis. 200 sekian puluh halaman, belum ditambah duplik. Duplik Anda nulis juga. Anda nulis pledoi sendiri. Di luar pledoinya pengacara, tahadutsan minimal, alhamdulillah Al-Walid Habib Rizik nulis pledoi sendiri, saya juga nulis pledoi sendiri. Akhirnya gara-gara terpaksa harus nulis pledoi. Jadi mau nggak mau waktu di penjara baca buku-buku hukum KUHP, juga, KUHP, buku-buku tentang hukum pidana, buku-buku sedikit-dikit tentang hukum tata negara yang kaitannya dengan nanti hierarki perundang-undangan dan lain sebagainya. Itu 200 halaman sekian jadi pledoi itu. Waktu itu pengacara bercanda, Beb, ini bisa jadi tesis kata pengacara. Tesis di ilmu hukum. Iya. Jadi itu sebelum ujian tesis. Udah ujian tesis duluan di pengadilan. Di pesantren Mabes ngambil S2-nya selang waktu? Ana waktu sebelum Ana masuk ke penjara itu memang sudah S2. Bahkan sudah ujian proposal. Bahkan sudah melakukan penelitian. Waktu Ana lagi nulis tinggal bab akhir, tinggal kesimpulan. Waktu Ana lagi nulis tinggal bab kesimpulan, Ana masuklah di dalam. Waktu itu belum sempat menyelesaikan karena ada buku-buku lain yang kita baca. Kita belajar juga ke Al-Walid Habib Rizik, kita ngajar juga buat para tahanan-tahanan pada saat itu. Ya karena kita ada kesibukan lain dan sibuk ngadepi kasus hukum juga kan. Jadi Anda nggak sempat melanjutkan. Mungkin kalau diurus bisa, mungkin seperti Al-Walid Habib Rizik itu kan bisa melanjutkan S3-nya kan, ujian di dalam. Arti kan tahanan itu punya hak pendidikan. Oh, Habib itu ujian di dalam? Ujian ketika di dalam. Ujian kan beritanya ramai kan, beliau ujian disertasi S3 di dalam. Oke, realnya hukuman antum karena apa? Keputusan hakim antum di penjara 1 tahun tuh apa? Antum jangan nanya, Ana sampai sekarang masih bingung. Tapi kalau berdasarkan yang ada di tuntutan, Ana dianggap bersalah. Ana, Habib Rizik dan Dr. Andi Tatat dianggap bersalah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 Pasal 14 Ayat 1. Itu barang siapa yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong, barang siapa yang menyebarkan berita bohong dengan sengaja menyiarkan berita bohong, dengan sengaja menciptakan keonaran di kalangan rakyat, diancam dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun. Nah itu. Nah, jadi waktu itu kurang lebih kronologi singkatnya. Habib Rizik itu waktu itu dirawat di Rumah Sakit Umi. Ya beliau pada saat itu hasil antigennya reaktif. Sesuai dengan fakta persidangan, hasil antigennya reaktif, belum ada hasil PCR saat itu, makanya dirawat tetap dengan protokol COVID, tapi belum dipastikan dong secara waktu itu secara aturan reaktif itu belum tentu positif pada saat itu. Nah, tapi beliau kondisinya relatif segar, artinya bukan lagi pingsan, bukan lagi nggak bisa bangun ke kamar mandi, nggak ngerasa ada. Tapi ke kamar mandi jalan, ngobrol-ngobrol, artinya sadar, segar, bugar, walaupun dirawat saat itu dan reaktif saat itu. Nah akhirnya udah beredarlah pemberitaan di media sosial, Habib sekarat,
Habib ini, kita hadirkan ini, fakta-fakta ini kita tunjukkan di persidangan. Ada hoax yang bilang Habib sekarat, Habib kritis, Habib Rizik bahkan ada fotonya digotong keranda, mati. Ada yang edit seperti itu. Nah, hoax-hoax ini bikin sebagian kalangan pecinta Habib Rizik khawatir. Akhirnya ada Habib-Habib, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang nanya ke saya, Habib, ini bagaimana keadaan Habib Rizik seperti apa? Anda bilang, beliau baik-baik saja. Apa benar kritis Habib Rizik? Apa benar kritis? Saya bilang, Habib baik-baik saja, alhamdulillah. Sehat walafiat, baik-baik saja, dirawat, betul dirawat, tapi baik-baik saja. Nah, akhirnya udah saya nyatakan itu. Habib Rizik pun akhirnya saya bilang sama Habib Rizik, Abah ini banyak yang nanya, Pak, gimana kalau Anda bikin video aja? Jadi nggak repot-repot jawabnya. Anda buatlah video. Oh ya kan bagus, kata Abah, bagus. Anda bikin video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang jadi bukti di persidangan tuh. Entah gimana video itu diupload oleh Kompas TV. Entah bagaimana, dari mana sampainya video itu diupload oleh Kompas TV. Padahal itu untuk pribadi, maksudnya. Ya untuk orang-orang yang menanyakan kabar. Mungkin kan sekarang zaman medsos ya, jadi gampang nyebar. Nah, intinya seperti itu. Secara garis besar sehat-sehat saja, alhamdulillah dirawat. Tapi secara garis besar baik-baik saja. Habib Rizik pun sebelum keluar bikin testimoni untuk Rumah Sakit Umi, baik-baik saja. Nah, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya udah. Berikutnya baru keluar hasil PCR. Ternyata hasil PCR-nya positif. Setelah positif, Habib Rizik udah di rumah. Ya karantina lah beliau sampai akhirnya hasil antigennya non reaktif. Nah ini dianggap kebohongan yang menyebabkan keonaran. Ya, Hana diputus 1 tahun penjara. Habib Rizik divonis 4 tahun di tingkat pengadilan negeri. Kemudian di pengadilan tinggi masih 4 tahun. Di Mahkamah Agung baru turun jadi 1 tahun. Jadi 2 tahun. Itu pun menarik, Anda lihat di rilisnya Mahkamah Agung tuh, di rilisnya Mahkamah Agung. Dia bilang kenapa diturunkan jadi 2 tahun? Karena keonaran yang terjadi itu keonaran di media sosial. Di media sosial. Jadi nggak ada keonaran yang real di tengah masyarakat, tapi di media sosial keonarannya. Sehingga 4 tahun ketinggian diturunkan jadi 2 tahun. Ya seharusnya pertimbangan ini bukan untuk menurunkan, harusnya untuk membebaskan menurut saya. Pertimbangannya harus membebaskan. Nah makanya putusan ini dikritik oleh banyak ahli hukum. Banyak ahli hukum mengkritik putusan ini. Dan bagi kami sampai saat ini putusan masih nggak masuk akal. Nah, makanya Walid Habib Rizik, saya bersama Dr. Andi saat itu kami terus melakukan perlawanan hukum. Kami naik ke banding, kami naik ke kasasi. Dan sewaktu-waktu kami akan PK. Sewaktu-waktu kami akan PK. Kenapa kami akan PK? Bukan kami nggak nerima urusan setahun 2 tahunnya, bukan. Itu salah satu pertimbangan. Tapi ada yang lebih besar dari itu pertimbangannya. Apa pertimbangannya? Karena ungkapan baik-baik saja ketika orang sakit ditanya. Ini kalau dianggap sebagai sebuah kriminal, dan dianggap kebohongan jawab kebenaran, bahaya. Kenapa? Karena ini akhlak Islam. Akhlak Islam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yaitu waktu ini dalam Sahihul Bukhari. Sehari sebelum wafatnya Nabi SAW. Waktu itu sahabat khawatir tentang keadaan Rasulullah. Rasulullah sedang sakit. Fi maradhi mauti. Sakit yang menjelang kematian. Menjelang wafat. Sayyidina Ali keluar rumah. Sahabat udah pada nunggu nanya. Kaifa halu Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Wahai Ali. Kata para sahabat Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Asbaha bihamdillahi bari'an. Bukan lagi sembuh. Bukan lagi baik. Tapi sembuh. Kata Sayyidina Ali, Rasulullah sembuh. Bari itu sembuh artinya. Asbaha bihamdillah. Padahal Rasulullah lagi sakit menjelang wafat. Sampai salah satu sahabat, kalau nggak salah Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, pamannya Rasulullah. Itu megang Sayyidina Ali. Wahai Ali, aku mengetahui wajahnya orang Quraisy kalau mendekati wafat. Ya, kalau bahasa kita orang Betawi, ente jangan bercanda dong. Bahasa kita begitu dah. Kalau kita terjemahin pakai bahasa kita. Ente jangan bercanda. Aku tahu. Ini ada tanda-tanda ini ada di wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, akhirnya besok Rasulullah wafat, geger Madinah. Bayangkan tuh kalau terjadi di zaman sekarang ada orang yang niat jahat bisa kena pasal tadi. Menyebarkan berita bohong, menyebabkan keonaran. Padahal tujuannya nggak begitu. Tujuan Sayyidina Ali apa sih? Bikin tenang. Membangun optimisme sekaligus harapan doa. Bahkan di hadis lain, di riwayat lain disebutkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu
ketika sebelum beliau wafat, Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma datang kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Itu menanyakan, "Kaifa haluki ya ummul mukminin? Bagaimana keadaanmu hai ummul mukminin?" Kata Sayyidatuna Aisyah, "Ana bi khair mattaqaitullah." Aku baik selama aku bertakwa kepada Allah. Nah, dari hadis-hadis ini, dan itu banyak sekali keterangan tentang hal-hal seperti ini. Dari hadis-hadis ini, para ulama mengatakan yustahabbu, dianjurkan, disunnahkan. Dianjurkan bagi orang yang keluarga orang yang sakit atau orang yang sakitnya, kalau ditanya tentang keadaannya, untuk menjawab bima yutamminus sa'il, dengan jawaban yang bisa menenangkan dia yang bertanya. Jawaban yang menenangkan yang bertanya dan menanamkan optimisme. Apalagi ucapan itu kan doa. Iya. Ucapan itu kan doa. Ucapan itu kan dengan harapan. Jadi bagi saya sampai sekarang masih nggak masuk akal kalau itu dituduh dengan sengaja menciptakan keonaran di kalangan rakyat. Bagi saya nggak masuk akal. Dan saya meyakini ini sangat syarat tidak lepas dari kepentingan politik. Saya meyakini itu sampai saat ini. Sebetulnya lebih bisa jadi keonaran kalau dibilang kondisi di dalam saya sedang sakit kritis segala macam. Itu pasti ramai. Itu potensi itu baru keonaran lebih besar. Betul. Masa ngabarin orang sehat dibilang mancing keonaran, kan sebalik aneh. Kalau dibilang sakit pasti orang buru-buru berangkat. Kalau dibilang tenang. Iya. Logikanya seperti itu. Makanya saya sampai sekarang, Bu Firman nanya, Habib Hanif di penjara gara-gara apa? Jangan tanya saya masih bingung sampai sekarang. Silakan baca dakwaannya, baca tuntutannya, baca vonisnya, tanya ke orang-orang yang menjarakan saya. Dan kalau perlu padahal media-media yang menyiarkan secara sukarela, turut serta menyiarkan secara sukarela, bisa diikut tuh. Dan dia tidak izin ke saya. Iya. Kompas itu nayangkan video itu nggak izin, dan sampai di persidangan orang Kompas pun nggak datang. Saya pengen mempertanyakan, Anda dari mana? Karena waktu itu pertanyaan saya ke ahli pidana, kalau satu media ngutip omongan kita tanpa izin ke kita, apakah yang bertanggung jawab terhadap statement tersebut medianya atau kita? Ya, kata waktu itu di persidangan ahli hukum mengatakan ya itu tanggung jawab dia yang menyiarkan, dari sisi penyiarannya tanggung jawab yang menyiarkan, karena tidak ada izin. Anda pengen mempertanyakan, akhirnya saksi yang dari Kompas itu nggak datang kebetulan. Khair insyaallah. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Tahta tayyil agdar asrar, kata ulama. Artinya di balik lipatan takdir Allah ada rahasia. Masya Allah. Ada rahasia yang luar biasa. Gimana pas keluar tuh keluarga kangen banget kali ya, apalagi anaknya masih lucu-lucunya tuh. Alhamdulillah. Bib, kemarin tuh sebulan lalu apa 2 bulan lalu ya, Ustaz Sobri kesini cerita gimana beliau dakwah di dalam pesantren, bagaimana Habib Rizik tuh membagi murid-muridnya ke nanti di sel ini, di sel itu, kemudian membagi halaqah seperti itu. Wah, luar biasa sekali bagaimana image penjara yang tadi dipikir kita, kalau di film-film kan penjara orang berantem, geng-gengan, kriminal lah pokoknya. Kriminal. Jauh dari agama. Jauh dari tusuk-tusukan dan segala macam, tapi Masya Allah dibuat sedemikian rupa menjadi pesantren. Kalau Habib kesannya bagaimana Habib di dalam sana Habib? Ya alhamdulillah yang tadi Anda katakan, tahta tayyil agdar asrar. Di balik lipatan-lipatan takdir Allah Subhanahu wa taala, asrar, ada rahasia Allah. Hampir setahun kurang beberapa belas hari yang Ana jalani di penjara membuat Ana melek akan banyak hal. Satu, Ana semakin kagum dengan sosok seorang Al-Walid Habib Rizik Syihab, karena biasanya kita kalau sudah kenal orang kagum karena kenal dari jauh itu biasa. Tapi begitu kita makin kenal dekat, biasanya orang terus ternyata segitu doang. Oh ternyata begitu doang orangnya. Tapi Ana setahun satu sel bersama beliau, semakin Ana kenal semakin Ana kagum. Semakin Ana tahu kebesaran jiwanya, semakin Ana tahu keistiqomahannya, semakin Ana tahu bagaimana hati beliau betul-betul Allah buat tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga beliau. Amin, itu di satu sisi. Banyak sekali kenangan bersama beliau di dalam, pelajaran yang bisa Anda petik dari beliau, pelajaran hidup, pelajaran perjuangan. Bagaimana kalau kita udah mulai lemas, kita udah mulai lesu, kita udah mulai layu, ya beliau yang nyemangatin kita. Padahal kalau bicara beban, ya tentu beban beliau jauh lebih besar dari kita. Luar biasa. Ya ibarat kata baterainya nggak ada habisnya. Hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Amin. Wa nasarahu ala a'daih.
Itu dari satu sisi. Di sisi lain, Ana semakin sadar bahwasanya PR dakwah kita ini begitu besar. Kita jangan pernah sudah euforia dengan pemandangan majelis yang kita lihat sudah rame, tablik akbar kita lihat sudah rame di mana-mana. Di sini sekian puluh ribu, di sini sekian puluh ribu. Ternyata yang nggak kesentuh itu lebih banyak di luar sana. Guru saya, Dr. Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun, pernah melakukan sebuah penelitian bahwasanya ternyata dari seluruh penduduk Indonesia yang betul-betul tersentuh majelis, tersentuh pengajian itu, ya, atau yang ada kesadaran untuk hadir pengajian, intinya tersentuh lah dalam bentuk apapun. Nah itu ternyata nggak seberapa besar, masih jauh lebih besar yang tidak tersentuh. Nah ini jadi catatan besar buat kita. Dan kalau kita mau lihat indikator sederhana aja lah. Ya, hampir tidak pernah setahu saya, jarang sekali ada konten pengajian satu ustadz, satu habib, satu kiai, terkenal apapun ustadz itu, yang jadi trending 1 di Indonesia atau masuk trending 10. Jarang sekali itu. Kalaupun ada sekali-sekali. Sebanyak-banyaknya viewer video ceramah, video pengajian, video taklim, itu kalau dibandingkan dengan video artis-artis atau konten-konten lainnya yang kadang-kadang nggak ada manfaatnya, bahkan memberikan dampak negatif, itu masih jauh kalah. Iya. Atau video-video klip musik yang sampai di atas 100 juta, video-video pengajian, ya artinya yang menyentuh sampai puluhan juta aja jarang sekali. Ini jadi indikator kuat. Nah di dalam ini Anda benar-benar lihat, karena kan kita di blok narkoba ya. Blok narkoba ini anak-anaknya masih relatif muda rata-rata di blok narkoba. Ya mereka ini benar-benar nggak kesentuh. Mereka itu masuk ke lubang hitam karena nggak ada yang bimbing. Begitu tahadutsan bin ni'mah, alhamdulillah di bawah bimbingan Al-Walid Al-Habib Rizik. Begitu kami berkecimpung di dalam, karena memang ada kebebasan untuk beribadah ya, kebebasan berpendidikan juga di dalam. Nah, kami ikut bantu program pembinaan. Kita bikin pendidikan Al-Quran bersama Ustaz Sobri juga, kita satu sel. Kalau Habib Idrus Habsyi, Habib Ali bin Alwi Al-Attas, Ustaz Haris Ubaidillah, dan Ustaz Maman di blok satunya, beda blok dengan kita. Mereka bisa. Mereka juga bikin kegiatan dakwah di dalam sana, kegiatan belajar mengajar. Kita lihat akhirnya mereka begitu dapat sentuhan, diajak tahajud bersama, diajak sholat tasbih bersama, diajak zikir, baca ratib setiap habis sholat maghrib, kemudian sholat jamaahnya diperhatikan, kemudian pengajian-pengajiannya Al-Walid Habib Rizik setiap subuh, habis subuh itu ngajar tasawuf dan kadang-kadang diselingi dengan tematik. Ustaz Sobri ngajar hadis, saya habis maghrib setelah ratib biasanya ngajar fikih. Nah ini mereka begitu dapat sentuhan, perubahannya luar biasa. Yang tadinya nggak kenal sholat, berubah tahajudnya jadi lebih rajin dari kita. Kita malu. Kita yang ustadz malu sama mereka kadang-kadang. Tobatnya tulus banget sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kelihatan orang yang tobat nasuha tuh kelihatan. Penyesalan terhadap masa lalunya yang gelap. Artinya mereka bukan nggak bisa baik, tapi mereka belum dibimbing untuk jadi baik. Ya tentunya kami juga para ustadz, para santri, saya masih santri, sampai sekarang masih belajar untuk baik. Belajar untuk baik itu sampai kita mati. Tetap kita akan belajar untuk jadi orang baik. Tapi mereka-mereka ini begitu ada yang bimbing, cepat. Perubahannya luar biasa. Saya nggak jarang, saya kalau lagi, kebetulan samping kamar kita musola, saya nggak jarang itu lihat malam-malam itu, tahu-tahu saya lihat ketika lampu musola belum nyala, udah ramai anak-anak di masjid. 2:30. Saya ada lihat mereka ada yang lagi nangis di sujudnya. Mereka ada yang lagi nangis dalam doanya. Artinya ya ini umat Rasul SAW. Mereka butuh bimbingan. Bahkan ada yang lucu. Kita kan ada program pengajaran Al-Quran juga. Jadi tahanan-tahanan yang sudah bisa baca Quran. Ustaz Sobri yang mimpin program ini waktu itu diberdayakan untuk ngajarkan tahanan-tahanan yang masih belum bisa sama sekali baca Quran. Kita berdayakan. Siapkan Iqra, siapkan ini. Jadi banyak tahanan-tahanan yang masuk itu Iqra 0, belum bisa Iqra 1, belum mulai.
Begitu di sana kan yang masih berproses hukum biasanya. Ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang sampai akhir proses hukum di situ, baru pindah setelah ingkrah. Nah, ada anak-anak yang lagi berproses hukum masuk di situ kalau belum mulai Iqra 1. Akhirnya dia Iqra 1, 3 bulan hatam. Anak muda. Begitu hatam, jadi mungkin entah kapan dia ada kesempatan ngubungin orang tuanya, mungkin melalui penyidik atau bagaimana, saya nggak tahu. Ketika dia ada kesempatan ngubungin orang tuanya, ditanya sama orang tuanya. Ya dia bilang sama orang tua, alhamdulillah Bu, saya sudah hatam Iqra, sudah bisa baca Al-Quran. Kata ibunya, ya Allah nak, alhamdulillah. Kenapa nggak dari dulu masuk penjara sama Habib? Jadi orang tuanya malah bersyukur dia masuk penjara. Nah, jadi dari sini kita lihat PR kita besar. PR kita ini terlalu banyak. Di satu sisi ini butuh perjuangan yang begitu besar, butuh sumber daya yang besar. Butuh baik sumber daya biaya atau sumber daya manusianya, begitu pula media dan lain sebagainya. Dan di sisi lain kalau kita memikirkan ini, kita nggak akan ribut sesama kita. Betul Habib. Intinya mau ribut antar ormas, mengedepankan golongan, rebutan umat, fanatik. Intinya PR terlalu banyak, umat terlalu banyak yang masih harus dibina. Betul. Dan di sisi lain kita nggak akan tertipu, kita nggak akan merasa besar. Justru kita akan merasa bersalah terus karena masih sangat jauh dari kata ideal di dalam menyampaikan risalah baginda Nabi Muhammad SAW. Saya pernah sekali Mas Firman, Habib Isa, saya nangis waktu itu. Saya lihat satu video singkat, saya lupa di platform media mana. Anak-anak muda, mungkin mereka di Aliyah, karena pakai jilbab semua, perempuan-perempuan, pakai seragam setingkat SMA. Jadi ada satu YouTuber atau konten kreator yang iseng nanya. Pertanyaan pertama diajukan, sebutkan 5 YouTuber yang terkenal di Indonesia. Wah, cepat sekali jawabnya Pak Firman. Fase. Atau Halilintar. Disebutin bin-binnya bisa tuh. Disebutkan semua. Deddy Kobuzar, Rans Entertainment. Apa juga nih. Nah, saya lihat itu video itu. Disebutkan tuh. Fase. Disebutkan. Wow, bagus. Sekarang pertanyaan kedua. Ini pakai jilbab semuanya. Usia SMA. Pertanyaan kedua. Apa pertanyaannya? Sebutkan rukun iman. Ada berapa dan sebutkan. Nyebutkan angkanya saja banyak salah. Yang bisa nyebutkan angka begitu disuruh rincikan nggak bisa jawab, kacau. Ini hal yang paling basic, paling dasar. Mereka sekolah sudah di bangku aliyah, ditanya rukun iman tidak bisa jawab. Padahal dari tampilannya seharusnya bisa. Dari tampilan harusnya bisa. Ini PR besar buat kita. Saya nangis waktu lihat video itu, saya nangis, ya Allah, ya Rabb, maafkan hamba-Mu ya Rabb. Kau beri amanah hamba, kau izinkan hamba untuk menuntut ilmu di pesantren, berangkat ke Hadramut, kau izinkan hamba untuk dekat dengan orang-orang soleh, dengan para ulama. Tapi hamba lalai dalam menyampaikan risalah Nabi-Mu ya Rabb. Hamba lalai di dalam menyampaikan, mewujudkan apa yang dicita-citakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la arda wahidun min ummati finnar. Cita-cita Rasulullah, aku tidak ridho ada satupun umatku di neraka. Itu kan bagaimana kita mewujudkan cita-cita ini bersama. Terlalu banyak PR kita. Makanya tadi saya katakan kalau kita sadar akan hal ini, ya nggak akan ada lah persaingan, ya fanatisme ormas, ya, fanatisme golongan, fanatisme majelis, merasa besar sendiri, lupa akan tugas yang sebenarnya. Sebenarnya kan simpel aja, ormas-ormas Islam yang ada, media-media Islam yang ada, majelis-majelis yang ada. Tujuannya kan cuma satu, ma'ugidat wallah illa lida'watil makhluk ilal khaliq. Tidak didirikan majelis, pesantren, semua ormas ini kecuali untuk mengajak makhluk kepada Khalik, mengajak hamba kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk ngajak ke pribadi, bukan untuk ngajak ke ormasnya, bukan untuk ngajak ke golongannya, bukan ngajak untuk ke figurnya. Tapi ngajak ke Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama salafun saleh melalui manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai manhaj mayoritas umat Islam. Tapi ini misi kita bersama. Ini yang kadang kita lupakan. Nah, ana lebih bisa meresapi makna ini ketika ana di penjara.
Anda lebih bisa meresapi ini ketika Anda di penjara. Di sisi lain juga Anda semakin sadar betapa bahayanya peredaran narkoba. Ini PR lain lagi nih, PR lain lagi nih. Lahir ada PR baru lagi. PR baru Namanya lagi. di pesantren jadi banyak PR, Bib. Iya. PR buat pulang ke rumah. Betul. Nah, narkoba, di situ kan blok narkoba. Mereka cerita bagaimana masa gelapnya dulu. Kemudian peredaran narkoba itu di mana-mana saja. Yang pengetahuan mereka selama mereka berkecimpung di dunia narkoba sampai mereka ditangkap. Serem Mas Firman. Habib Isa serem. Ini jadi PR kita bersama. Sempat ada penolakan, Bib, dari mereka? Wah, Nggak ada, Bib. enggak, alhamdulillah. Yang mereka tuh butuh itu ya, Bib. Mereka sangat butuh. Bahkan nggak jarang di antara mereka yang ketika terbang itu nangis. Terbang itu keluar. Terbang itu bahasa Pindah tempat. bahasa anak penjara. Iya. Terbang itu pindah tempat, begitu ingkrah atau begitu. Mereka nangis. Bahkan ada yang gerung-gerung di depan muka saya. Nangis gerung-gerung karena mereka merasakan ya saya udah mencari apa yang saya nggak dapatkan selama ini. Khususnya dengan kehadiran Al-Walid Al-Habib Rizik. Dan di dalam beliau betul-betul fokus bersama para tahanan itu, ya fokus mendidik akhlak, mendidik akidah, memahamkan bagaimana syariah. Ya disesuaikan dengan kadar mereka. Ini melakukannya dibolehkan memang. Ya, karena memang itu hak setiap tahanan. Hak setiap tahanan. Justru kita membantu program negara dalam melakukan pembinaan. Nah, jadi nggak ada buktinya ya kalau dibilang. dan itu radikal. ada ininya, ada apa namanya? Ada CCTV-nya dan suara selama kita ngajar pun kerekam. Kerekam ya. Ya apa yang kita sampaikan nggak lain pembinaan akhlak, pembinaan pemahaman terhadap dasar-dasar agama, pemahaman terhadap akidah. Ya sesuai dengan kadar mereka lah. Penanaman cinta terhadap tanah air. Saya pernah dulu lucu, ada satu tahanan, saya lupa namanya itu. Saya ingat orang Sunda dia. Tapi ditahannya saya ingat saya di luar Jawa. Orang Sunda dia. Nah, waktu itu Habib Rizik pagi-pagi tuh lagi bicaranya ada pembahasan yang berkaitan dengan cinta tanah air. Begitu selesai pengajian dia bingung. Nyamperin saya, Habib, kok nggak seperti yang saya tahu selama ini di media ya, kata dia. Di media yang saya tahu Habib itu kayaknya anti NKRI, ini itu serem banget. Beda aslinya Habib Rizik, dia katanya. Saya diajarkan cinta NKRI di sini sama Habib Rizik gitu. Alhamdulillah. Ya kan hoax yang tersebar di luar kan seperti itu, radikal, bahaya. Ya itu labeling lah biasa. Nah itu bisa kena pidana tuh Bib sebetulnya. Iya. Begini Pak Firman, ya ada perumpamaan bagus, anekdot mungkin ya anekdot. Iya. Hukum itu semua orang sama di mata hukum, tapi nggak sama di mata penegak hukum. Jadi kalau ditanya bisa kena pidana atau tidak labeling pencemaran nama baik, ya tergantung mau diproses atau tidak. Gitu aja. Benar. Tergantung. Ya labeling ini artinya kita kan selama ini dituduh sering menganggap orang kafir, menganggap orang munafik, menganggap orang ini dituduh tukang tuding. Tukang tuding. Kita kan selama ini dikenal dituduh, oh FPI ini tukang nuding orang, tukang vonis orang, tukang. Ya dia lupa dia lagi memvonis. Memvonis dengan vonis radikal, vonis bahkan mereka memvonis intoleran, vonis anti NKRI. Anda kok bisanya memvonis? Sudah klarifikasi belum? Sudah mendengar langsung atau belum? Apa bukti Anda memvonis? Seperti itu. Jadi ya suruh ngaca lah kalau orang yang tukang vonis itu suruh ngaca. Nunjuknya 1 jari, baliknya 3 jari. Gitu. Allah, speechless anaknya man. Kita kalau gitu mundur lagi. Mundur kemana? Zaman Habib Hanif di Hadramaut. Berapa lama tuh Bib? Iya. Anak kuliah di Al-Ahqaf 5 tahun. Karena memang di Fakultas Syariah itu paling cepat 5 tahun. 5 tahun. Ada S1-nya paling dulu cepat 5 tahun. Ya? Enggak, kalau pakai idat jadi 6 tahun. Oh, anjing. Kuliah S1 saja 5 tahun, paling cepat. Dia khamsa mustawayat, dia 5 tingkatan. 10 semester tercepat. Jadi hampir mirip-mirip kedokteran. Oh, tercepat itu 10 semester. Iya. Orang mikir 10 semester telat, padahal di Ahqaf itu ya 10 semester itu berarti nggak ada yang lebih cepat dari 10 semester, nggak mungkin yang syariah ya. Kalau banat 4 tahun. Karena tadinya sempat mikir, oh sama anak S1 juga 5 tahun. Tapi 10 Tapi bukan tercepat itu. Iya. Ada di Hadramaut hampir 4 tahun totalnya, setahunnya di Indonesia. Waktu itu perang
evakuasi. Jadi anak di Hadramut hampir 3 tahun waktu itu. Pecahlah perang Yaman, kita dievakuasi. 2015 itu ya? Iya. Berarti ya? Karena mahasiswanya yang dievakuasi sangat banyak pada saat itu. Jadi di Indonesia ini sangat banyak mahasiswa Ahqaf, dibikinlah kelas di Indonesia, kelas jarak jauh. Dosen-dosennya datang sebagian. Kelas jarak jauh di Indonesia. Nah, jadi tahun pertama, kedua, ketiga nggak hampir selesai tahun ketiga di Hadramut. Tahun keempatnya di Indonesia, akhirnya ada hikmahnya. Perang membawa hikmah. Ana nikah. Nikah. Istri Ana di Al-Ahqaf juga kebetulan. Syarifah Zulfa di Al-Ahqaf juga. Cuman beda kota. Dievakuasi juga. Memang Ana sudah khitbah saat itu, sudah Fatihah. Dari waktu pas Ana masih di Yaman itu sudah Fatihah. Pulang, setahun setelah pulang. Waktu saya pulang nggak lama Habib Muhammad nikah. Tahun berikutnya Ana nikah. Habis nikah sebulan, balik lagi untuk menyelesaikan tahun terakhir. Udah bisa tuh, diperbolehkan. Sudah bisa. Tahun terakhir di sana. Makanya anak pertama Ana, Abu Bakar, lahirnya di Tarim, di kota Tarim. Masya Allah, Aji. Jadi total berapa tuh? Kuliahnya 5 tahun, tapi di Hadramutnya hampir 4 tahun. Gimana sih rasanya bawa istri belajar di sana tuh? Alhamdulillah, nikmat. Apalagi ini tahun terakhir ya. Kalau di Ahqaf karena tahun terakhir, jadi karena harapannya sudah di depan mata. Jadi walaupun bawa istri justru makin termotivasi. Tapi Anda dengar dari kawan-kawan yang dari awal atau dari pertengahan cukup tertatih-tatih. Apalagi kan harus, dan Anda dapat waktu itu alhamdulillah perhatian dari orang tua kami juga. Al-Walid Habib Rizik Syihab dan Al-Walid Abdurrahman Umar. Al-Atas Allah yarhamu. Ya, waktu itu beliau jazahullah khairul jaza, beliau mengatakan nanti fokus tahun terakhir, nggak usah mikirin biaya hidup, yang penting belajar, pulang ke Indonesia butuh umat nunggu ilmunya. Jadi di tahun terakhir tuh Ana jadi nggak mikirin biaya hidup. Pada saat itu alhamdulillah jazahullah khairul jaza, mudah-mudahan jadi catatan amal baik beliau. Amin ya rabbal. Jadi akhirnya Ana bisa fokus. Malah setelah nikah rata-rata Ana di 2 semester terakhir itu malah tinggi banget, naik. Alhamdulillah. Tapi kalau Ana dapat cerita dari yang emang kenal Habib dari zaman di Dalwa nih, katanya Habib ibaratnya top skor melulu dari dulu nih. Berkat guru-guru, berkat doa orang tua, berkat guru-guru. Apa Habib yang motivasi? Habib kan masih muda, dulu nggak pengen nakal gitu, Habib. Waktu Ana ingat, waktu lulus SD itu, mau lulus SD, Abah Ana nyuruh Ana mondok. Ana nggak mau waktu itu lulus SD karena mondok di Bangil kan. Waktu itu kata-kata Bangil itu di bayangan Ana masih jauh sekali saat itu. Umi Ana juga nggak mau, anak paling besar kan. Umi Ana belum siap. Akhirnya Ana nggak mondok. Ana lanjut di Al-Falah, Tsanawiyah di Al-Falah. Waktu kelas 2 Tsanawiyah semester 2 Ana asyik majlis. Waktu itu Ana ingat, Ana rajin hadir di Al-Walid Habib Rizik di Al-Islah. Abah Ana kebetulan komandan Laskar FPI dulu. Komandan Laksus almarhum. Wow, berani sekali orangnya almarhum. Rahimahullah rahmatullah. Dan beliau punya jasa besar menanamkan cinta ulama di hati Ana. Abah Ana bukan ulama, bukan ahli kitab, bukan ahli ilmu. Tapi beliau nggak pernah bosan ngajak Ana ke majelis-majelis ilmu dari anak kecil. Dari anak kecil, walaupun Ana belum ngerti diajak. Nah, puncaknya ketika Ana Tsanawiyah itu, Ana suka diajak ngaji ke Al-Islam. Termotivasi yang ngelihat beliau Habib Rizik ngajar itu. Kemudian dari Al-Islam, sebelum Al-Islam ngaji di Darul Mustafa dulu di Solo. Enggak, bukan Darul Mustafa Solo, di Petamburan. Almarhum Habib Muhammad Aceh, beliau juga punya jasa besar. Luar biasa. Dari situ juga biasanya kalau malam Jumat dulu, MR itu masih dikit orangnya, masih di dalam rumah doang. Almarhum Habib Mundir Musawa, Ana juga suka datang malam Jumat di situ. Akhirnya Ana termotivasi untuk mondok. Nah, waktu 3 Tsanawiyah, Ana bilang sama Abah, Ana nggak mau ngelanjutin ke aliyah, mau mondok habis ini. Jadi awalnya nggak mau, akhirnya sampai termotivasi mau. Alhamdulillah, berkat doa orang tua, berkat bimbingan guru-guru Ana, Abu Yal Hibzain, dan doa orang-orang yang sayang sama Al-Fagir, ya Allah kasih taufik hidayah, semangat buat belajar. Emang nggak pernah bandel kah? Bandel, cuman bandelnya dalam bentuk lain. Bandelnya dalam bentuk lain. Ya Allah ya Rab. Habib, apa yang paling berkesan, yang paling membekas tidak bisa dilupakan oleh Habib selama Habib sekolah di Al-Ahqaf, kuliah di Al-Ahqaf, yang sampai sekarang sangat membekas? Di Al-Ahqaf,
Guru yang paling dekat siapa di Aguf sama Habib? Syekhi Abu Yal Habibullah Baharun, rektor. Masya Allah. Beliau dekat sekali dengan murid-muridnya dan ana sangat dekat dengan beliau. Alhamdulillah, hafizahullah taala wa ra'ah. Amin. Nah, bahkan ketika ya ana di penjara pun beliau yang mendoakan melalui beberapa teman yang menyampaikan pesan. Beliau mendoakan dan beliau memotivasi, memberikan motivasi supaya jiwa kita besar, supaya semangat dalam menghadapi segala hal. Perhatian gitu ya BP ke murid-murid. Perhatian luar biasa. Beliau paling dekat. Tidak salah memang dipanggil Abuya itu memang Ya, nganakin dekat banget. sekali beliau dengan murid-muridnya. Ya. Hafizahullah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Amin amin ya Rabbal Alhamdulillah. alamin. Alhamdulillah. Habib, kondisi Indonesia seperti ini. Seperti sekarang Habib tahu. Karena Habib baru alumni ini nih, Mabes. Alumni apa sih? Gimana Habib? Pendapat apakah Habib masih memperhatikan gerakan-gerakan kondisi Indonesia sekarang apa? Oh, enggak deh. Udah Kalau nggak mau berpolitik dulu. bicara memperhatikan ya gini, masalahnya kalau kita nggak perhatian terhadap apa yang terjadi di bangsa ini ya hancurlah bangsa ini nanti. Setiap warga negara wajib perhatian terhadap apa yang terjadi di bangsa ini, apalagi kalau orang yang dianggap tokoh, apalagi orang yang dianggap sebagai panutan. Ya dia wajib perhatian terhadap keadaan bangsa. Dia wajib untuk ikut andil di dalam membenahi bangsa ini. Jadi kewajiban untuk menjaga bangsa, memperbaiki bangsa itu fardu kifayah. Tentunya harus ada orang-orang yang memperhatikan itu. Dan orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan kebenaran itu orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan Al-Walid Habib Rizik Syihab, jangan pernah berhenti untuk amar ma'ruf nahi munkar, sampaikan kebenaran. Jadi seorang Jangan pernah berhenti, kata Al-Walid Habib Rizik. Satu, ana takut kalau berhenti amar ma'ruf nahi munkar, ya murka Allah turun. Allah murka sama kita nanti. Dan yang kedua kata beliau, andai kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, ntar Allah ganti kita. Allah nggak muliakan kita dengan kewajiban ini. Kita kan ketika menjalankan kewajiban, zahirnya kita sedang menjalankan sebuah kewajiban, menunaikan tugas. Tapi hakikatnya kan nggak gitu. Allah sedang pilih kita untuk menjalankan kewajibannya. Kalau yang tertinggalkan itu, ya Allah bakal ganti dengan orang-orang yang lebih baik. Dan kita khawatir kalau nggak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat-Nya. Ya Allah. Ya Allah. Nah, itu kan salah satu pintu buat cari ridho Allah. Jadi kalau bicara apakah tetap merhatikan, ya tetap wajib, harus. Bukan hanya saya, tapi siapapun. Bukan hanya anak, siapapun warga negara di Indonesia, apalagi para asatidzah, para habaib, para kiai, wajib untuk memperhatikan keadaan bangsa. Wajib untuk menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kapasitasnya. Sesuai dengan posisinya. Jadi nggak boleh berhenti, Mas Firman. Jadi kalau yang mampunya baru membahas kitab, jangan ngenyein ulama yang sudah mampu membicarakan kondisi umat ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sebagaimana yang tadi disebutkan Habib Hanif, fardu kifayah ala qadar kifayati. Iya. Gimana Sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Soalnya Bib, ini lumayan banyak suara-suara katanya wali-wali nggak pernah ikut politik, jangan ikut politik. Benar Bib? Emang wali nggak ada yang ikut campur? Kata siapa? Ada seorang ulama besar, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri. Beliau ulama besar di Hadramut pada masanya yang punya syarah Yaqutun Nafis. Ada beberapa kitab beliau. Ada kumpulan risalahnya beliau. Di antara risalahnya beliau itu di situ adalah bagaimana peran ulama-ulama Hadramut, baik yang sadah, yang habaib atau yang masyayikh, di dalam memperbaiki situasi politik negara. Ada yang terjun secara langsung, ada yang sifatnya sosial kontrol. Dia di luar ring tapi terus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Itu dari dulu. Mereka nggak akan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka nggak pernah meninggalkan fardu kifayah. Silahkan dibaca. Oh panjang kalau kita mau cerita. Bagaimana dulu Al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad itu kalau ini dalam kitab lain, dalam keterangan lain, sampai nulis surat menegur penguasa yang ada pada saat itu. Imam Haddad nulis surat. Al-Habib Tahir bin Hussein bin Tahir, seorang wali besar, saudaranya Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir, itu melakukan perlawanan secara konfrontatif terhadap penguasa zalim yang ada pada saat itu.
Begitu juga Sahibul Bughi Al-Habib Rahman Masyhur, bagaimana sikap-sikap beliau dalam amar ma'ruf nahi munkar. Al-Allamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman Balfaqih, itu beliau menulis risalah-risalah untuk mendukung gerakan jihad yang ada pada saat itu di belahan dunia lainnya. Jadi ulama-ulama dulu tuh gak ada yang buta situasi. Iya. Nggak ada yang buta politik, hanya saja mereka punya metodenya masing-masing, punya caranya masing-masing, dan tentunya yang mereka lakukan tidak keluar dari rel yang sudah digariskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi satu yang perlu jadi catatan, mereka nggak pernah jilat kezaliman. Selembut apapun mereka, apapun metode mereka dalam menyampaikan kebenaran, bagaimanapun cara mereka di dalam menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, dengan segala perbedaan yang ada di antara mereka, tidak ada di antara mereka yang ngejilat kezaliman. Nggak ada. Karena kejilat kezaliman ini bukan lagi bagian dari strategi. Tapi menjilat kezaliman ini pengkhianatan terhadap umat. Justru perbedaan metode itu untuk saling menguatkan satu sama lain. Saling menguatkan satu sama lain. Jadi nggak benar lah. Habib Utsman bin Yahya dulu tampil sebagai mufti di zaman Belanda. Di zaman Belanda sampai dapat penghargaan bintang. Ya, artinya kan beliau ikut andil. Kalau bukan beliau yang jadi mufti, bisa lebih kacau lagi keadaannya saat itu kan. Iya. Beliau turun tangan akhirnya jadi mufti. Kan berarti itu ikut campur dengan situasi yang ada. Nggak mungkin kita mau diem mau buta. Habib Salim bin Jindan, kalau kita dengar rekaman-rekaman ceramahnya beliau, sampai sekarang bagaimana Habib Salim kalau lagi bahas PKI itu, Habib Salim beliau bilang saya itu dikemplangi di zaman Belanda, dikemplangi di zaman Jepang, sampai rasa sakit di kepala saya ini masih ada sampai sekarang. Di dalam satu rekaman yang saya dengar itu. Belum lagi ketika masa-masa PKI bangkit, beliau ceramah dengan keras di mana-mana ngantem PKI. Itu kan berarti nggak diam dengan situasi politik yang ada. Bahkan bahasa beliau kadang-kadang nggak sedikit yang kita dengar secara langsung dari rekaman-rekaman itu, bahasa yang ibaratnya cukup tegas, keras, bahkan cenderung ke konotasinya agak kasar. Ya kasar pada tempatnya itu perlu. Kasar pada tempatnya itu perlu. Sebagaimana keras juga ada tempatnya. Jadi seperti itu. Nggak bisa. Diam terhadap realita yang ada itu tidak bisa. Memang salah satu tingkatan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah diam. Tapi tadi Anda katakan diam itu bukan berarti menjilat. Ya. Diam itu ketika dia tidak mampu. Tapi jangan yang bicara lantang kemudian yang melakukan pergerakan malah disalahkan. Ini kan keliru. Itu Nah, kalau Pak Firman, sedikit saya tambahin. Kalau ada oknum-oknum habaib yang nggak setuju dengan cara pihak habaib lainnya, ya datang, sampaikan. Bukan malah nyerang amar ma'ruf nahi munkar, sampaikan. Loh, Anda kok bisa berdialog dengan orang kafir? Bisa, non-muslim, dengan alasan dialog lintas agama, toleransi. Duduk dengan orang yang beda akidah pun bisa, yang beda madhab. Kenapa yang madhabnya sama-sama aswaja, sama-sama habaib, kok untuk datang menyampaikan masukan? Taruh di bantah Anda ini ada kesalahan cara yang dilakukan. Ya datang sampaikan. Ya fulan, saya setuju amar ma'ruf nahi munkar itu bagus. Ya, itu harus dilakukan, itu fardu kifayah, kalau nggak dilakukan kita dosa. Tapi cara-cara Anda ini menurut saya kurang bagus. Ini akan jadi bumerang buat Anda. Kalau Anda bisa rubah, ini akan lebih efektif perjuangan Anda nanti. Kalau memang ada masukan, datang dong. Sampaikan dong, bicara, gentle. Bukan malah membuat perpecahan di tengah-tengah umat. Masya Allah. Kadang-kadang, jadi gini suka sedihnya. Kalau para tokohnya, para ulamanya, para habaibnya, itu sering serang satu sama lain, jangan salahkan yang di bawah kalau sering tonjok-tonjok. Betul. Ya guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Yang sini nyerang pakai mulut, yang di bawah nyerang pakai tangan nanti. Iya. Ya, kita harus mencontohkan yang baik lah. Dan harus ada prioritas, Mas Firman sama Habib Isa, harus ada prioritas di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan. Saya kasih contoh sederhana di dalam maqasidus syariah. Kan maqasid syariah itu ada 5. Hifdzud din, hifdzun nafas, hifdzul aql, hifdzun nasal, hifdzul mal. Intisari dari syariat ini, syariat dari A sampai Z, kalau mau ditarik intisarinya itu ada 5. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Intisarinya ada 5 ini. Nah, setiap daripada 5 pilar maqasid syariah ini
Masing-masing ada yang daruriyat, hajiyat, tahsiniyat seperti kebutuhan. Daruriyat ini apa ya? Daruriyat primer. Kebutuhan primer. Hajiyat ini sekunder. Tahsiniyat tersier. Nah itu. Contoh hifdzuddin. Daruriyat itu apa? Di dalam hifdzuddin. Daruriyat dalam hifdzuddin itu adalah mendirikan sholat. Dirikan sholatnya. Itu daruriyat. Ya. Berjamaahnya itu hajiyat. Tapi bahaya kalau nggak ada jamaah. Tapi tetap harus. Tapi dia nggak lebih parah dari orang yang meninggalkan sholat. Orang yang nggak berjamaah tidak lebih parah dari orang yang meninggalkan sholat. Tahsiniyat ini sampai ke adab-adab yang rinci. Itu masuk kategori tahsiniyat, tersier. Tiga-tiganya ini harus dibenahi. Saya nggak bilang yang sekunder, yang tersier ini nggak penting untuk dibenahi, enggak. Tiga-tiganya harus dibenahi. Tiga-tiganya harus diperhatikan. Tiga-tiganya harus diperjuangkan. Tapi ada prioritas, gitu loh. Ada prioritas. Ada mana yang perlu didahulukan. Contoh lagi, di dalam hifdzul aql, menjaga akal. Termasuk daruriyat dalam hifdzul aql itu adalah melarang minuman keras. Pelarangan minuman keras, makanya sampai ada hadnya, had syaribul khamr, karena itu masuk kategori daruriyat, merusak daripada otak. Nanti ada yang masuk kategori tingkatan hajiyat, tahsiniyat. Tahsiniyat itu sampai ke level ya orang makan makanan yang sehat, supaya jadi nutrisi untuk otaknya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tentunya yang daruriyat harus dikedepankan dari yang hajiyat. Yang hajiyat harus dikedepankan dari yang tahsiniyat. Yang primer harus dikedepankan dari yang sekunder, sekunder harus dikedepankan dari tersier. Jadi 5 ini sebenarnya udah tingkatan. Yang hifdzuddin lebih tinggi dari hifdzun nafas lebih tinggi dari hifdzul aql dan seterusnya. Di masing-masing ini ada tingkatan lagi. Ini ilmu maqasidus syariah namanya. Nah, itu tadi. Kita mesti ada prioritas. Saya kasih contoh Habib Rizik. Apa sih yang Habib Rizik perjuangkan dari dulu? Apa yang Habib Rizik perjuangkan dari dulu? Urusan minuman keras. Itu daruriyat dalam hifdzul aql. Pelacuran. Itu daruriyat di dalam hifdzul nasl, menjaga keturunan. Penistaan agama. Itu daruriyat di dalam masalah kristenisasi. Juga dari dulu kan. Ahmadiyah. Ini daruriyat dalam masalah hifdzuddin. Apalagi korupsi. Itu daruriyat dalam masalah hifdzul mal. Karena amwal ammah. Orang nyolong yang sampai ke nisab saja potong tangan, apalagi yang korupsi, yang jutaan orang dirugikan. Yang Habib Rizik perjuangkan ini. Yang FPI perjuangkan ini. Sekarang bukan Forum Pembela Islam, Forum Persaudaraan Islam. Andai di antara kawan-kawan yang memperjuangkan daruriyat ini, ada 1, 2, 3 kekurangan. Namanya manusia nggak lepas dong dari kekurangan, ya kan? Ormas manapun nggak lepas dong dari kekurangan. Metode siapapun nggak lepas dong dari kekurangan kecuali metodenya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, andai ada kekurangan, misalkan Anda nggak setuju dengan mereka dalam masalah diksinya, misalkan Anda nggak setuju dengan mereka dalam masalah cara penyampaiannya, jangan malah diserang perjuangannya. Urusan diksi itu tahsiniyat, penting untuk diperbaiki. Urusan cara penyampaian itu penting untuk diperbaiki, tapi di tahsiniyat penting. Saya nggak bilang tahsiniyat nggak penting ya, tetap penting. Tapi jangan gara-gara nyerang yang tahsiniyat, yang tersier, malah menghancurkan yang primer. Ini berarti kita tidak paham prioritas di dalam perjuangan. Nah, ente bicara masalah santan, santun. Nah, tapi kemana ketika ada pelacuran? Ini daruriyat loh. Iya betul. Kemana kau ketika ada minuman keras? Ini daruriyat loh. Kemana kau ketika ada penistaan agama? Ini dalam maqasidus syariah daruriyat loh. Kalau kamu nggak bisa memperjuangkan yang daruriyat, silakan. Perjuangan tahsiniyat bagus, wajib diperjuangkan, harus. Tapi jangan sampai kau menggugurkan yang ini. Dukung perjuangan ini sambil memperbaiki yang hajiyat dan tahsiniyat, yang sekunder dan tersier. Jadi ya kita harus, itu pentingnya belajar maqasidus syariah supaya kita punya prioritas di dalam berjuang. Namanya juga metode manusia harus terus ada perbaikan, terus berkreativitas, berubah terus ya. Nggak stagnan, ini perfect, nggak mungkin. Dan kita, ya al-mu'min mir'atu akhi, seorang mukmin itu kan kaca buat saudaranya. Kalau kamu lihat ada yang kamu tidak cocok, yang menurut kamu salah dari saudaramu, datang dong, bicarakan dong baik-baik.
Jangan malah bikin perpecahan di tengah umat. Allah, nih kita terakhir awal dapat cerita, tengah dapat statement, terakhir dapat ilmu. Masya Allah, ini kayak kita makan sandwich kayak paket lengkap. Paket lengkap. Masya Allah, jazakumullah. Mudah-mudahan manfaat. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan Insya Allah. manfaat. Mudah-mudahan bermanfaat buat ikhwan-akhwat sekalian di Amin, rumah. insya Jazakallah Allah. khair Habib, Amin. ilmunya, sharingnya. Amin insyaallah. Mudah-mudahan istiqomah ke hasil. Amin. Waktu yang akan mendatang. Kayaknya utangannya masih banyak sama Utangnya masih rakyat. banyak, Bib. Masih banyak banget, Bib. Soalnya Bang Firman, belum lagi Ami Farid yang lain-lain ke MS sering banget. Bener. Jadi kalau mau bicara utang nggak kehitung utangnya. Mudah-mudahan rahasia sukses terus, Amin. berkah terus menjadi media syiar, media dakwah Amin. yang mempererat silaturahmi di tengah Amin, umat dan amin, terus amin. menyampaikan kebenaran, insyaallah. Amin. Dan Habib juga mudah-mudahan. selalu dalam lindungan Allah, Amin. diberikan kesehatan, Amin. keselamatan. Amin. Dijaga. Dan jangan lupa pemirsa Rahasia doakan terus Al-Walid Habib Rizik. Amin insyaallah. Mudah-mudahan segera dibebaskan oleh Allah, Amin, ya Rabbal diberikan alamin. kemenangan dalam perjuangannya Amin, fi ya khairin wa lutfin wa afiyah, Amin. dan Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu Amin, wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Amin. Makasih juga Kak Iman sudah kasih nemenin. banyak. Makasih Kang Atep udah sampai malam-malam nih, Masya Allah nemenin. Makasih juga ikhwan akhwat yang sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.